Halo semua, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Valindri Mukalu dengan NIM 2014-201116, kelas A3 Keperawatan semester 3, dan saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Tahap-tahap dalam komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik ialah suatu interaksi interpersonal antara perawat dan klien yang selama interaksi berlangsung, perawat berfokus pada kebutuhan khusus klien untuk meningkatkan pertukaran informasi yang efektif. Nah, tujuan dari komunikasi terapeutik ialah membantu pasien memperjelas dan mengurangi beban, perasaan, dan pikiran. Dan yang kedua, membantu mengambil tindakan yang efektif untuk mengubah situasi yang ada. Yang ketiga, mengulang keraguan, membantu dalam pengambilan tindakan yang efektif. Dan berikutnya ialah kegunaan komunikasi terapeutik. Di antaranya merupakan sarana terbina hubungan yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan, dan yang berikutnya mengetahui perubahan perilaku yang terjadi pada individu atau pasien, mengetahui keberhasilan tindakan kesehatan yang telah dilakukan, dan yang terakhir sebagai tolak ukur kepuasan pasien. Nah, sikap dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama, sikap secara fisik terdiri dari berhadapan. Posisi berhadapan berarti bahwa dalam komunikasi perawat harus mampu menghadap ke klien, tidak boleh membelakangi atau duduk menyamping. Sikap ini harus dipertahankan pada saat kontak dengan klien. Dengan posisi ini, perawat dapat melihat secara jelas apa yang tampak secara verbal maupun non-verbal klien. Nah, arti posisi ini adalah supaya perawat siap membantu klien. Nah, yang kedua, mempertahankan kontak mata. Kontak mata pada level yang sama berarti menghargai klien dan menyatakan keinginan untuk tetap berkomunikasi. Nah, yang ketiga, membungkuk ke arah klien. Posisi ini menunjukkan keinginan untuk mengatakan atau mendengarkan sesuatu. Dan yang berikutnya, mempertahankan sikap terbuka. Nah, selama berkomunikasi, perawat tidak melipat kaki atau tangan karena sikap ini menunjukkan keterbukaan perawat dalam berkomunikasi. Nah, yang berikutnya, tetap rileks. Tetap dapat mengontrol keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi dalam memberikan respon kepada klien. Nah, yang berikutnya ada berjabat tangan. Berjabat tangan menunjukkan perhatian dan memberikan kenyamanan pada pasien serta penghargaan atas keberadaannya. Berjabat tangan juga dapat memberi kesan keakraban dan kedekatan antara perawat dan klien. Nah, yang kedua ada sikap secara psikologis. Yang pertama, ikhlas. Perawat menyatakan dan menunjukkan sikap keterbukaan, jujur, tulus, dan berperan aktif dalam berhubungan dengan klien. Perawat merespon, tidak dibuat-buat, dan mengekspresikan perasaan yang sesungguhnya secara spontan. Nah, yang kedua, menghargai perawat, menerima klien apa adanya. Sikap tidak menghakimi, tidak mengejek, tidak mengkritik, atau tidak menghina harus ditunjukkan oleh perawat melalui misalnya duduk diam menemani klien ketika klien menangis, bersedia menerima permintaan klien untuk berdiskusi atau bercerita tentang pengalaman, bahkan bersedia minta maaf atas ucapan dan perilaku perawat yang menyinggung klien. Nah, yang berikutnya ada empati. Empati merupakan kemampuan perawat untuk memasuki pikiran dan perasaan klien sehingga dapat merasakan apa yang sedang dirasakan dan dipikirkan klien. Melalui rasa empati, perawat dapat mengidentifikasi kebutuhan klien dan selanjutnya membantu klien mengatasi masalahnya. Yang berikutnya ada konkret. Perawat menggunakan kata-kata yang spesifik, jelas, dan nyata untuk menyampaikan
menghindari keraguan dan ketidakjelasan penyampaian. Nah, yang berikut kita masuk pada tahap-tahap dalam komunikasi teraupetik. Nah, yang pertama fase pra-interaksi. Pada fase ini merupakan fase persiapan yang dapat dilakukan perawat sebelum berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien. Perawat dapat bertanya kepada dirinya untuk mengukur kesiapan berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien. Nah, yang kedua ada fase orientasi atau introduksi. Pada fase ini adalah fase awal interaksi antara perawat dan klien yang bertujuan untuk merencanakan apa yang dilakukan pada fase selanjutnya. Nah, yang berikut ada fase kerja. Fase ini adalah fase terpenting karena menyangkut kualitas hubungan perawat-klien dalam asuhan keperawatan. Selama berlangsungnya fase kerja ini, perawat tidak hanya mencapai tujuan yang telah diinginkan bersama, tetapi yang lebih bermakna adalah bertujuan untuk memandirikan klien. Dan yang berikutnya ada fase terminasi. Pada fase ini, perawat memberi kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan keberhasilan dirinya dalam mencapai tujuan terapi dan ungkapan perasaannya. Selanjutnya, perawat merencanakan tindak lanjut pertemuan dan membuat kontrak pertemuan selanjutnya bersama klien. Itulah hasil presentasi yang telah saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Halo semua, siapa nih yang punya cita-cita menjadi seorang perawat? Berbicara mengenai program studi keperawatan, tentu kita tahu bahwa prodi ini adalah salah satu jurusan favorit di Indonesia dan juga merupakan cabang sains yang berkembang pesat dalam peradaban manusia. Hingga saat ini, prodi keperawatan sangat dibutuhkan di dunia bahkan di Indonesia, mengingat kita sedang menghadapi pandemi virus COVID-19. Bagi teman-teman yang masih bingung atau ragu mau kuliah di mana, nah, ayo bersama kami keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Manado, yang sudah berdiri sejak pada tanggal 2 Oktober 2000 dan saat ini sudah terakreditasi B. Jadi jangan ragu menjadi seorang perawat profesional. Karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan 8 program studi, salah satunya keperawatan. Prodi lainnya yaitu Profesi Nurse, S1 Agribisnis, S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Politik, S1 Sastra, S1 Elektro, dan S1 Teknik Sipil. Sudah banyak loh lulusan-lulusan UNPI yang sudah mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, daftarkan diri menjadi keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.